Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Isnanda, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan terlebih dahulu mengenai data perbandingan fundamental sektor pertambangan, diantaranya Antam, CKRA atau Cakra Mineral, Inco, Vale Indonesia dari Vale Indonesia, PSAB sendiri, GIS Resource Search, Asia Pasifik Tbk, dan SMRU dari perusahaan SMR Utama. Di sini terdapat beberapa indikator-indikatornya. Berikut sales growth dari Antam menduduki yang pertama, kemudian untuk NPM-nya yang ketiga, dan PER, PBV, ROA, dan DER-nya yang ketiga, sehingga jauh lebih baik di antara keempat perusahaan lainnya. Saya memilih Antam sendiri karena untuk sektor pertambangan saat pandemi sekarang ini cukup happening dan pertumbuhannya meskipun sedang turun dan sulit bertahan, tetapi untuk Antam sendiri memiliki imbasnya begitu. Kesimpulannya dari data analisis kuantitatif menunjukkan bahwa PT Antam atau Aneka Tambang Tbk (ANTM) merupakan perusahaan dengan perbandingan fundamental terbaik di antara 4 perusahaan lainnya. Kemudian saya lanjutkan analisis perusahaan dari PT Aneka Tambang Tbk. Namanya PT Aneka Tambang, kodenya ANTM, kemudian tahun berdiri dan IPO tanggal 5 Juli 1968 dari subsektor pertambangan dan subsektor logam dan mineral. Komisaris utamanya Bapak Agus Surya Bakti. Kemudian Antam memiliki visi perusahaan sebagai korporasi global terkemuka yang memiliki diversifikasi dan integrasi usaha berbasis sumber daya alam. Memiliki misi perusahaan diantaranya menghasilkan produk yang berkualitas dengan baik, dengan memaksimalkan nilai tambah melalui praktik-praktik industri terbaik dan operasional yang unggul. Kemudian mengoptimalkan sumber daya dengan mengutamakan keberlanjutan, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan. Memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan, dan yang terakhir meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan serta kemandirian masyarakat di sekitar wilayah operasi. Kemudian ada struktur organisasinya, mungkin sebenarnya minta maaf kalau kecil karena saya mendapatkannya langsung dari website PT Antam sendiri. Mungkin teman-teman bisa screenshot dan nanti di Zoom sendiri. Begitu. Baik, tidak apa-apa, lanjut. Selanjutnya pemilik saham mayoritas Antam sendiri oleh pemerintah Republik Indonesia, kemudian Indonesia Asahan Aluminium Persero dengan kepemilikan 65% dan publik sekitar 35%. 10 pemegang sahamnya sendiri seperti ini. PT Indonesia Asahan cukup menjadi mayoritas. Kemudian memiliki anak perusahaan yang cukup banyak. Berikut mungkin teman-teman bisa screenshot. Dan selanjutnya karakteristik perusahaan PT Aneka Tambang adalah korporasi global terkemuka yang memiliki diversifikasi dan integrasi usaha berbasis sumber daya alam dengan melakukan kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, serta pemasaran dari ferronikel, emas, perak, bausit, aluminium, batu bara, dan jasa pemurnian logam mulia. Antam berencana untuk mempertahankan pertumbuhan melalui proyek ekspansi terpercaya, aliansi strategis, peningkatan kualitas cadangan, serta peningkatan nilai melalui pengembangan bisnis hilir. Sebagai perusahaan pertambangan, Antam menyadari bahwa kegiatan operasi perusahaan memiliki dampak secara langsung terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Perusahaan menyadari bahwa aspek lingkungan hidup dan khususnya pengembangan masyarakat tidak sekedar tanggung jawab sosial, tetapi merupakan bagian dari risiko perusahaan yang harus dikelola dengan baik. Kemudian kualitas perusahaan sendiri, Antam mendapatkan beberapa award atau penghargaan. Salah satunya ada
Indonesia Most Innovative Business Award 2017, Top CSR Award 2017, dan sertifikasi Quality Management System ISO 9001 di tahun 2015. Selanjutnya, kinerja perusahaan sendiri, Antam berhasil dongkrak mencetak pertumbuhan pendapatan sebesar 13% menjadi 24 triliun, laba bersih terkoreksi 11% menjadi 631,13 miliar. Selanjutnya, Antam memiliki proyek ekspansi terpercaya yang tersebar luas di wilayah Indonesia. Kemudian operasional penambangan di seluruh unit bisnis Antam dijalankan sesuai dengan praktik penambangan yang baik dan sejalan dengan peraturan yang berlaku, baik sejak perencanaan maupun setelah selesai kegiatan penambangan. Antam aktif dalam melakukan program pengembangan masyarakat atau community development sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat yang ditujukan ke memandirikan masyarakat dalam jangka panjang. Kemudian, Antam menerapkan praktik penambangan yang baik, good mining practice, di semua unit dan bisnis pertambangan melalui implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SM3K. Prospek perusahaannya sendiri, PT Antam Aneka Tambang Tbk mampu meraih pertumbuhan kinerja keuangan dalam jangka panjang. Peluang tersebut didukung oleh permintaan emas dan nikel yang cukup tinggi. Kemudian investasi emas masih menarik dalam jangka panjang. Industri pertambangan seperti pertambangan emas cukup banyak dilirik oleh pengusaha skala besar karena potensinya yang begitu besar. Terlebih di Indonesia yang merupakan salah satu negara yang memiliki potensi barang tambang yang sangat berlimpah. Kemudian saya ingin menambahkan bahwa prospek kerja Antam masih sangat baik meskipun berada di kondisi pandemi saat ini, karena tren kenaikan harga emas global naik tajam sehingga Antam berpotensi terkena imbasnya untuk ikut berkilau. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.